Halo semuanya, minasan konnichiwa. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Jadi mumpung saat ini kita semua bekerja dari rumah, ibadah dari rumah dan belajar dari rumah. Jadi saya memutuskan di waktu luang ini, di waktu yang banyak yang kita manfaatkan di rumah ini, saya akan membuat materi atau konten-konten khusus membahas N4 atau JLPTN 4. Nah, kenapa JLPTN 4? Karena sebenarnya pada dasarnya di Jepang saat ini itu banyak dibutuhkan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bahasa Jepang level N4 atau JLPTN 4. Nah, bagaimana atau seberapa sulit JLPTN 4 itu? Jadi pada dasarnya dalam bahasa Jepang ada 5 level atau ada 5 tingkatan. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi mulai dari level N1, N2, N3, N4 sampai N5. Jadi ada 5 level dalam bahasa Jepang. Nah, yang paling tinggi ada level atau tingkat N1. Kemudian yang paling di bawah atau paling dasar adalah level N5. Nah, kenapa yang saya bahas ada level N4? Karena alasan tadi bahwa di Jepang saat ini dibutuhkan banyak tenaga kerja atau banyak orang yang memiliki kemampuan bahasa Jepang level N4. Makanya melalui video kali ini saya akan jelaskan sedikit level N4 itu kayak gimana sih, seperti apa sih. Nah, pada dasarnya untuk mendapatkan level N4 ini dasar ya, kurang lebih hitungan secara garis besar. Untuk mendapatkan level N4, teman-teman dibutuhkan atau membutuhkan waktu belajar kurang lebih 300 jam. Nah, 300 jam itu maksudnya kita umpamakan teman-teman dalam satu hari itu belajar 2 jam, baik itu mungkin di rumah atau di lembaga khusus atau lembaga pendidikan bahasa Jepang. Kemudian belajar Senin sampai Jumat misalnya ya. Jadi ada 5 hari dalam satu minggu. Jadi dalam satu minggu itu teman-teman baru belajar 10 jam. Nah, berarti kalau kita membutuhkan 300 jam, ya silakan dihitung untuk mencapai 300 jam itu membutuhkan berapa minggu atau berapa bulan sehingga tercapai 300 jam untuk memiliki kemampuan level bahasa N4. Kemudian apalagi? Dalam level N4 ini kurang lebih teman-teman diwajibkan atau diharuskan tahu kanji. Nah, kanji mungkin juga adalah salah satu momok atau tingkat kesulitan yang berada di level atas bagi orang tertentu. Karena untuk level N4 ini dibutuhkan 300 kanji. Kalau mungkin level N5 tadi masih membutuhkan cuma 100, level N4 ini membutuhkan kurang lebih 300 kanji. Sedangkan kosakata yang dibutuhkan kurang lebih 1500 kosakata. Ya, 1500. Makanya ya untuk teman-teman yang ingin fokus atau ingin ke Jepang dengan melalui atau harus punya N4, itu harus semangat. Karena N4 ini harus dibarengi dengan kanji, kosakata, kemudian tata bahasa. Nah, video-video selanjutnya kita akan membahas itu semua. Jadi silahkan diikuti video-video selanjutnya. Kemudian apalagi ya mengenai N4, untuk hal lain yang mungkin perlu diketahui mengenai N4. Sebelum saya bahas sedikit yang lain, sebelum ikut tes. Jadi untuk mendapatkan kemampuan atau untuk mengetahui level N4 ini saat ini di Indonesia khususnya ada beberapa jenis tes yang bisa diikuti. Jadi misalkan ada JLPT yang sudah umum, yang memang formal atau resmi dari pemerintah Jepang, itu 2 kali setahun. Bisa dicek di website JLPT ya. Itu memang ada 2 kali setahun, biasanya bulan Juli, bulan 7 dan bulan Desember atau bulan 12. Kemudian ada JTEST, kemudian ada NATES, kemudian terakhir yang ada adalah JF Basic. Ini Japan Foundation yang adakan. Nah, khusus untuk N4 yang tadi yang saya bahas, banyak dibutuhkan itu adalah untuk program perawat ataupun tokutei. Ya, jadi ada program perawat, tokutei, engineering dan magang. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin mengambil jalur perawat
ataupun Tokutei itu wajib memiliki N4, khususnya yang belum pernah ke Jepang sebagai magang. Nah, tadi ada 4 jenis tes ya. Tadi ada JLPT, J-Test, NAT-Test, dan JF Basic. Dua jenis tes ini itu tidak dapat digunakan atau tidak boleh atau tidak bisa dijadikan acuan. Kenapa? Karena dua ini adalah swasta. Jadi teman-teman yang ingin ke Jepang dengan Tokutei atau perawat tadi cuman bisa mengadakan atau ikut tes JLPT atau JF Basic. Ini dua yang diakui sertifikatnya. Jadi kalau teman-teman melulusi atau lulus di dua jenis tes ini, itu sudah bisa mengajukan atau sudah bisa mengikuti program program Tokutei ataupun perawat yang statusnya Tokutei ya. Untuk Tokutei itu apa mungkin ada di video-video yang lain atau selanjutnya ya, silahkan dicek saja. Kemudian biaya tes untuk mendapatkan JLPT N4 itu 130 kurang lebih. Tahun ini 130.000 ya untuk JLPT. Nah, untuk JF Basic itu lumayan agak mahal, itu Rp400.000. Jadi kalau teman-teman ingin yang murah, ya silakan ikut JLPT. Nah, JLPT itu di bulan 7 atau bulan 12. Pendaftarannya biasa buka 3 bulan sebelum waktu tesnya. Jadi kalau bulan 7 biasanya bulan 3 ini kemarin itu sudah buka. Untuk bulan 12 silakan dihitung saja, berarti akan ada 3 bulan sebelum itu untuk buka waktu tesnya. Biasanya di bulan-bulan September atau bulan 9. Sedangkan untuk JF Basic itu bisa dicek di Japan Foundation, website Japan Foundation, karena waktunya itu biasa masih agak random. Jadi belum ada jadwal khusus itu kapan. Nah, di websitenya itu kadang diumumkan akan ada tes tanggal sekian. Nah, di situ teman-teman sudah bisa mengikuti tes kemampuan bahasa Jepang. Mungkin untuk JF Basic bisa kita buatkan satu konten khusus atau video khusus, karena di dalamnya ada beberapa jenis lagi. Jadi di JF Basic ini bukan level N1, 2, 3, 4, tapi dia level A1, A2, B1, B2 dan seterusnya. Cuman kalau dari segi materi itu kurang lebih sama. Jadi yang di situ paling rendah adalah A1 itu tadi dan seterusnya. Terus apa lagi ya? Sepertinya itu saja materi atau pembukaan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Di video selanjutnya saya akan membahas materi-materi N4. Jadi materi atau level N4 itu kayak gimana sih? Silahkan ikuti di video-video selanjutnya. Nah, buat teman-teman mungkin saya kurang tahu ya, teman-teman Maceni Onggo, subscriber Maceni Onggo yang ada saat ini, itu kemampuan bahasanya di mana? Kalau misalkan teman-teman ada di level N5, silahkan komen ya, biar saya tahu, biar kami tahu kalau teman-teman juga butuh video untuk level N5, biar kami buatkan kontennya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi ini pembukaan untuk materi level N4. Silahkan cek di video-video selanjutnya ya. Bye bye, makasih.